underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, korupsi di Indonesia ini seharusnya sih sudah bisa ditanggulangi karena sudah ada KPK yang sudah berjalan sekitar seperempat abad. Tapi kenapa belum juga tuntas permasalahannya? Malah justru ada lagi dan ada terus korupsi di Indonesia. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya kita prihatin ya. Memang korupsi di Indonesia itu udah edan-edanan, aja gile gitu ya. Dan bahkan sempat ada yang ngomong ya, korupsi itu di Indonesia sudah menjadi budaya. Nah ini kan kacau ini. Kalau sudah menjadi budaya itu berarti sejak lahir, sejak anak-anak. Ya, kan ini ada budaya Jawa, ada budaya model Bali gitu kan. Nah ini kalau model korupsi sudah menjadi model, menjadi budaya, ya berarti sejak kecil itu bahaya, udah bisa korupsi itu. Makanya ini kan sangat gawat. Jadi mau tidak mau korupsi ini harus betul-betul diberantas. Nah sekarang bagaimana supaya korupsi itu hilang? Ya kemarin korupsi yang sudah bagus peraturannya, ya itu ternyata direvisi sama DPR, ya. Karena dulu banyak oknum-oknum DPR yang korupsi ya, ketangkap sama KPK ya, zaman kuno itu kan. Maka kita nggak tahu kok tidak ada angin, tidak ada hujan, kok tiba-tiba undang-undang korupsi KPK itu dirubah. Ya, dirubah waktu itu suaranya dari DPR bahwa ini akan dirubah untuk menjadi lebih kuat atau lebih baik ya. Tapi banyak orang malah mengatakan, loh kalau begitu tuh bukan menguatkan, justru melemahkan. Nah, tapi akhirnya toh DPR yang punya kuasa maka ya bahwa itu disahkan. Jadi undang-undang KPK baru yang menurut DPR waktu itu menguatkan, menurut banyak orang itu melemahkan, sudah disahkan. Nah, ternyata sampai sekarang kalau sudah dikuatkan, kok korupsinya juga menjadi-jadi. Ya, ini kan menjadi masalah. Kira-kira apakah ada contoh yang bisa digunakan supaya Indonesia tidak lagi banyak koruptor, Om Bob? Ya, kalau mau cari contoh itu ada ya. Sekarang kita lihat aja. Tingkat korupsi di Indonesia itu kan nomor 1 atau nomor 2 lah ya, dari bawah. Nah sekarang kita contoh aja negara tetangga kita yang termasuk ranking atas di dalam bebas korupsi, yaitu Singapura. Coba sekarang kita mikir ya, kenapa bisa seperti itu? Nah sekarang kita lihat dari salah satu aspek ya, hukuman di Singapura itu bagaimana untuk seorang koruptor ya. Satu, kalau dia terbukti korupsi, ya, hartanya disita senilai yang dia korupsi. Nah, bandingkan Indonesia itu dendanya kadang-kadang 100 juta. Ya, kita baru dengar berapa 500 juta atau berapa, padahal korupsinya ya ratusan miliar ya. Itu cuman dikembalikan sekian rupiah ya. Tapi kalau di Singapura semua hartanya dia disita semua sampai korupsinya berapa lunas. Terus nomor 2 lagi apa? Sang pesakitan tadi itu tidak boleh mempunyai rekening bank. Nah kita ketahui itu korupsi itu kan lewat transfer bank ya. Jadi sekarang tidak boleh. Terus setelah itu apa? Tidak boleh mempunyai kartu kredit. Ya, jadi dia kemana-mana harus bayar kontan. Berikutnya tidak boleh punya paspor. Ya, jadi dia tidak bisa keluar dari Singapura. Ya, kapokmu gitu ya. Nah, terus juga apa? KTP-nya diberi tanda silang tiga silang yang warna merah. Jadi semua orang tahu kalau KTP-nya itu berarti dia koruptor. Ingat kan dulu zaman nggak enak itu, zaman Gestapo itu kan, itu kan banyak yang ditahan tanpa diproses pengadilan. Betul. Namanya tahanan
politik. Itu KTP-nya kan juga ditambahkan. Ada kodenya ET. Ekstapol, ya betul. Nah ini di Singapura diterapkan juga, tapi untuk korupsi. Koruptor dikasih palang 3 warna merah itu KTP-nya. Jadi kalau orang tunjukin, oh kamu bekas korupsi ya, gitu ya, dipermalukan ya. Terus juga kalau kemana-mana dia tidak boleh naik mobil pribadi, ya harus naik kendaraan umum, ya. Terus setelah itu apa? Hukumannya memang maksimum 6 tahun. Jadi berarti pemerintah Singapura bisa bermain berapa tahun, tapi maksimum cuma 6 tahun. Ya, setelah 6 tahun dan selama dia ada di Singapura, dia harus ikut asuransi kesehatan. Ya. Dan yang bayar asuransi kesehatan ini harus keluarganya. Ya, jadi kalau sakit ya bukan yang bayar BPJS. Ya, Indonesia BPJS, yang bayar pemerintah. Nah, kalau koruptor di Singapura yang bayar asuransi. Yang bayar asuransi keluarga koruptor tadi itu. Ya, kan gila kan? Nah, kalau sudah ada aturan-aturan seperti tadi itu dia melanggar lagi, ya dihukum lagi maksimum 3 tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia, itu kalau ada koruptor yang ditangkap, sudah pakai jaket oranye, ya itu kalau kita lihat di televisi itu ketawa ketiwi, ya dadah-dadah, jadi seperti pahlawan. Ya kalau dia di dalam penjara bisa hidup seperti layaknya di hotel bintang. Boleh beli makanan, ya boleh beli hamburger, boleh titip McDonald, itu bisa diatur semua. Bisa main komputer, bisa punya handphone, bisa dimainkan semua. Ruangan penjaranya sumuk, bisa pasang AC. Ya, ini seperti ini modelnya. Ya, terus kalau sudah keluar penjara apa yang terjadi? Dia bisa mencalonkan diri loh untuk menjadi pejabat. Ya, menjadi anggota DPR masih bisa. Ya, karena cuman selama 2 tahun nggak boleh, tapi setelah itu boleh. Nah, ini bedanya seperti ini kan. Jadi sekarang herannya bekas koruptor di Indonesia itu kalau mendaftarkan jadi caleg itu kok ya ada yang milih. Ya kan? Jadi sekarang pertanyaannya, ini yang salah siapa? Pemerintahnya, rakyatnya, apa peraturannya? Ini harus betul-betul dipikirkan. Dan mengapa kok Singapura hukumannya maksimum 6 tahun? Nah, karena memang dia kepengen supaya negara jangan dibebani. Ya kan? Nah, kalau Indonesia kemarin kan banyak remisi supaya biayanya makan itu bisa dikurangi. Tapi kan nggak mikir. Ya kan, itu akibatnya gimana? Tapi kalau Singapura mikir, ini memang jangan terlalu lama dia disiksa di dalam masuk penjara kan, kebebasannya hilang, tapi makannya juga tidak semewah di sini kalau beli di restoran. Tapi begitu dia keluar penjara, dia kehidupannya lebih sengsara, ya karena tadi itu aturannya. Nah, itu berarti ini kan pemerintahnya smart. Ya, jadi mestinya ya seperti ini. Indonesia kalau bisa meniru seperti ini, nah inilah mesti ya nanti kan korupsinya merosot dengan banyak. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.